Ini kolumnis di Kompas, dua-duanya sebenarnya. Para mahasiswa dan pelajar kalau ingin nulis dan tulisannya itu ingin bagus, salah satu verifikasinya itu nulis di Kompas pada dosen mahasiswa. Dan kalau yang hadir di sini belum pernah nulis di Kompas atau yang semacamnya, Anda jangan mengaku sebagai penulis. Dua-duanya beliau ini sudah biasa nulis di situ. Masalahnya dengan yang nggak sering baca itu kan. Mas Zuhairi Bisrawi, kami alumni dari Universitas Al-Azhar, Jamiatul Azhar Syarif dari Kairo, Mesir. Sejak dulu aktivis dan penggemar Gus Dur dan sampai di Indonesia Mas seperti itu kan. Nanti biar kenalan lebih lanjut. Yang kedua Mas Saiful Arif MH. Beliau ini kalau Mas ini beliau ahli Madura ya, Sumeneb, aslinya dari Sumeneb. Mas Saiful Arif MH ini betul-betul otentik satria Gus Dur karena beliau pondok di Ciganjur. Kemudian karena berkahnya Gus Dur mungkin beliau sebagai penulis, sebagai aktivis, juga ini pernah dipercaya oleh Presiden sebagai di unit kerja kepresidenan, tepatnya di unit pembinaan ideologi Pancasila. Jadi kecil-kecil begini kayaknya ini sudah biasa hidup di istana ini. Kita belum pernah masuk istana ya kan? Dia ini sudah biasa hidup di istana. Asli Kudus, Mas ya, asli Kudus Bapak dan Ibunya ikut ini dan nanti akan menyampaikan kepada kita semuanya dua-duanya ini tentang Gus Dur. Saya yakin saya yang terpelajar saja itu masih kurang membaca tentang Gus Dur, apalagi jenengan-jenengan yang petugas catering, kemudian apalagi dari rumah sakit, itu kurang itu bacanya. Mana apa? Dari temu belok, seribu kurus jenengan baca. Jika malam ini secara cepat dan singkat beliau berdua kita hadirkan. Kalau Khatib Surya saya kira mungkin punya waktu yang cukup luang belum baca ya. Kalau direktur begitu kurang ya, apalagi anggota dewan, waduh, beres itu ya. Mikir kantor jas sama APBD itu nggak beres-beres kan. Kunjungan kerja terus kan. BL. Terima kasih kepada beliau berdua. Kami persilakan yang dulu siapa ini? Yang lebih senior, Pak Zuhairi Bisrawi. Kami persilakan, tepuk tangan untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ulama al-kiram khusus Rois Surya, Ketua Tanfidiyah dan seluruh jajaran pengurus Ibu Kudus. Pasti di sini juga ada muslimah, ada fatayat, ada IPNO, ada PPNU, ada PMI, ada Ansur, ada Banser, ada Salam. Yang saya cintai Pak Bupati, kalau Pak Bupati sudah datang ke Haul Gus Dur itu sudah dapat berkah. Amin. Tepuk tangan Pak Bupati. Itu ciri-ciri Pak Bupati dapat hidayah datang ke Haul Gus Dur. Nggak banyak pemimpin yang mau datang ke acara Haul Gus Dur, terutama di kabupaten kota dan kota DPRD, dari Jarum, tokoh-tokoh agama-agama, sahabat saya, saudara saya Arif. Membicarakan Gus Dur itu selalu menarik karena Gus Dur ini memang manusia luar biasa. Bahasa Arabnya wali. Wali itu adalah kekasihnya Allah.
orang yang mendapatkan predikat wali itu orang yang luar biasa, karena dalam hidupnya itu selalu melakukan amal-amal saleh yang sangat luar biasa. Saya beruntung dekat dengan Gus Dur. Tadi disebutkan saya orang Sumeneb dari Madura. Baca tulisan-tulisan Gus Dur yang luar biasa di Jawa Pos, di pesantren, dan kemudian ke Jakarta bertemu Gus Dur. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, saya beruntung. Gus Dur itu rumahnya, kantornya tidak pernah tertutup bagi siapapun. Selalu menerima, terutama para rombeli, rombongan liar PMII ini. Saya bilang, banyak anak rombeli PMII itu nangis-nangis ketika Gus Dur meninggal. Kamu kenapa menangis? Doa, jangan menangis. Aduh, sumber proposal bilang satu. Karena kalau siapapun jadi, kalau orang datang, anak NU datang ke Gus Dur, pasti apapun yang diminta dikasih. Saya ini nggak ada, terus saya datang, saya nggak punya duit untuk makan, saya bawa. Aliyatul mulia khairun minal syukur. Itu jadi wali itu sederhana. Perbanyak memberi daripada meminta. Kalau ada dari kita nih yang sudah punya jabatan tinggi, kalau masih minta-minta, ya nggak cocok jadi wali. Kalau PMI bolehlah minta-minta, jangan keringat. Nah, tapi Gus Dur itu dalam hidupnya itu memberi, mengasihi, luar biasa. Jadi suatu hari saya dipanggil Gus Dur, seorang tokoh besar, waktu itu sudah turun dari jabatannya sebagai presiden. Dia panggil saya masih dengan panggilan Mas. Mas, ini Gus. Sambil datang ke Ahmadiyah. Ahmadiyah itu kelompok yang disesatkan oleh MUI. Masjidnya disegel, masjidnya dibakar, ada yang dibunuh. Aku ngerti waktu itu sampai ke Ahmadiyah. Udah perintah Gus Dur. Gus Dur tuh kalau udah ngasih perintah, ya sudah kita samain awal tahun. Nggih Gus, satu datang. Saya temenin Ahmadiyah. Saya bantu mereka menjelaskan mereka. Oh, saya jadi tahu. Ternyata Ahmadiyah itu sholatnya lebih bagus dari PMI. PMI kalau ada azan, wah masih lama. 2 menit sebelum asar itu masih bisa. Datang ke Ahmadiyah, yes. Itu kalau udah dengar adzan langsung sholat. Saya tahu, oh, luar biasa. Lalu kemudian ini orang organisasi yang menghidupkan dirinya dengan komunitasnya. Orang Ahmadiyah jumlahnya cuma 50.000 di Indonesia. Tapi Pak Bupati, mereka itu sumbangan dari anggotanya itu. Kalau di kita itu ya koin muktamar itu sumbangan dari anggotanya jumlahnya 50.000. Per tahun tuh bisa mengumpul 100 miliar. Dia punya masjid sendiri. Gus Dur tuh luar biasa cara mendidik kadernya. Dan ini
Ini sebenarnya hikam, ilmu hikam atau Ilah Skandari. Di kitab hikam itu mengatakan, kalau kamu ingin tahu kebaikan, tenggelamkanlah dirimu kepada orang-orang yang dizalimi. Belajar bagaimana kita survive. Gus Dur mengatakan kepada kita semua, maka kita harus membela orang-orang yang lemah, orang mustadafin. Maka di Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Maun, "Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din." Kamu tahu sungguhnya orang yang menista agama. Menista agama itu bukan Al-Maidah 51. Kalau ada Gus Dur itu apa tetap jadi gubernur. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Padzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Orang yang menista agama itu alladzi yad'u al-yatim, menghati anak yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menyantuni orang-orang miskin. Maka perjuangan hidup Gus Dur itu perjuangan membela orang-orang yang lemah. Dan karena itu, Bapak Ibu sekalian, bayangkan kuburan Gus Dur itu, wali ke-10 itu di Jombang, setahun itu diziarahi 1,5 juta orang. Setiap minggu, kalau minggu itu 10.000 satu minggu. Dan yang ziarah itu bukan hanya orang NU, orang-orang yang non NU, bahkan non Muslim ziarah kepada Gus Dur. Jadi membela orang lemah, membela orang yang tidak mampu. Saya pernah cerita Gus Dur ketika Ahok mau maju gubernur Pangkal Pinang. Waktu itu sudah ramai juga Al-Maidah. Kata Ahok yang dukung PKB. Kata Ahok, Gus, saya mau masuk Islam aja kalau orang itu ini. Kata Gus Dur, nggak usah kamu Kristen aja. Ini kalau nggak wali nggak nyampe ini. Jangan gara-gara politik agama jadi permainan. Supaya pilih jadi gubernur pindah agama. Tetap aja Pak Ahok. Sebelum jauh-jauh hari sebelum 212 kata Gus Dur kepada Ahok, udah Pak Ahok pasti jadi gubernur, gak usah pindah agama, tetap Kristen. Ahok selalu ngomong, saya ini diramal oleh Gus Dur untuk jadi gubernur. Oh, kamu sudah Cina, kafir, kamu semua orang nggak cocok di dalam politik elektoral. Nah, aku percaya. Ketika dia mau maju ke Jakarta, kamu kan muridnya Gus Dur, nggak percaya sama Gus Dur? Aku percaya, tapi wajahmu itu nggak cocok. Jadilah Pak Jokowi gubernur, presiden, Ahok kepilih jadi gubernur. Gus Dur benar kan? Aku gubernur deh. Itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Maka hidup itu sederhana kalau kita meneladani Gus Dur. Itu menjadi orang baik saja. Kalau bahasanya Gus Mus itu menjadi manusia. Kita ini covernya aja wajahnya manusia, tapi hatinya, perilakunya binatang. Maka kata Gus Dur, kata Gus Mus, kalau ingin meneladani Gus Dur ya jadi manusia. Salah satu jadi manusia itu punya hati, punya akal. Sederhana sekali. Kalau kita punya hati, punya akal, maka kita mengasihi, mencintai orang lain, berbuat baik pada orang lain. Saya lumayan terharu acara terakhir Gus Dur dalam misi seminar itu adalah bedah buku saya.
sebelum meninggal, seminggu sebelum meninggal. Nah, kenapa saya masih bisa diminta datang ke sini hadir Pak Kiai? Gus Dur itu kalau diundang semua kelompok, mau Romli, mau Gus Dur datang. Mau apa Gus Dur datang. Itu dia Gus Dur. Maka ketika saya diundang haul ini, saya sedang sakit di enak badan, tapi karena haulnya Gus Dur, saya takut kualat, saya bisa. Ini salah satu teladan Gus Dur. Kalau ada senior itu, coba kalau diundang Gus Dur itu semua turun. Mau kecil, mau muslim, luar biasa mengasihi. Bayangkan, Gus Dur datang, saya undang acara bedah buku saya. Gus Dur datang, udah bilang, Gus Dur gitu, karena wali kan. Ini katanya buku ini akan dicetak 100.000 eksemplar. Tadi Gus Dur ngomongnya, yain aja udah. Alhamdulillah buku saya itu cetaknya udah 100.000 eksemplar. Ada buku lucu aja Gus Dur. Ini buku akan dicetak minimal 20, cetakan 25. Sekarang udah cetakan 45. Makanya kamu gak beruntung hidup zaman Gus Dur. Gus Dur tuh kayak gitu-gitu. Dan sebelum itu Gus Dur telepon saya, udah sebelum meninggal itu, Mas, aku mohon maaf. Ya apa Gus? Gus Dur gak pernah salah. Aku lali belum pernah ngasih jabatan ke sampingnya. Ingat itu, maka saya kalau lihat ada kader PKB yang mau jadi Gus Dur itu kadang-kadang banyaklah orang-orang kader PKB yang dibesarkan oleh Gus Dur, tapi berkhianat pada Gus Dur nanti lain. Gus Dur telepon saya, Mas aku minta aku belum ngasih jabatan Mas Hamid. Aduh Gus, harusnya mikir. Gus Dur tuh pikirannya bukan untuk dirinya, nggak pernah mikir diri sendiri. Pikirannya itu bahkan ceritanya udah tahu Gus Dur nggak pernah punya dompet. Ciri-ciri orang baik itu tidak pernah punya dompet. Siapa di antara kita nggak punya dompet? Gus Dur itu nggak pernah punya dompet. Gus Dur itu nggak punya dompet. Gus Dur tuh Mas aku lali gak pernah kasih jabatan. Gus, udah Gus Dur yang penting sehat, sudah gede darah, sudah desa. Kita masih butuh sehat, kamu masih butuh Gus Dur. Indonesia masih butuh Gus Dur. Yang berani. Anak PMI kalau kamu nggak berani jadi HMI aja. Ilmunya Gus Dur, berani membela kebenaran. Jangan berani membela yang bayar. Membela kebenaran. Ciri-ciri Gus Durian itu adalah berani membela kebenaran apapun yang dihadapi jabatan. Tanya Gus Dur, lali belum masih jabatan bersama dia. Udah jadi presiden, kita nggak pernah berharap kamu itu jabatan. Tapi kita udah jumpa Gus Dur, udah senang. Lihat Gus Dur sehat dan mendidik umat, terus membangun optimisme. Saya tuh orang Sumeneb, nggak punya masa depan, gelap gulita. Orang NU jadi PNS susah, mau jadi PNS dosen dicoret gara-gara NU. Waktu itu saya mengalami zamannya, kamu gak enak saya jadi bupati Kudus nanti. Saya itu di zaman nggak bisa jadi PNS gara-gara NU. Kamu punya masa depan dan Gus Dur menjadi wasilah pada waktu itu. Nah, katanya Gus sampai ngasih jabatan apa ke saya? Sambian itu cocoknya ketua MUI pusat. Karena MUI-nya di sini haram, sambian bisa halalkan. Selamat Natal, haram loh. Haram itu bagus. Ya kok tuh haram kabeh. Ini kan dalam usul fikih kan ada halal, ada mandub, ada makruh, ada mubah. Ya kok tuh haram kabeh. Gitu ya. Sampai cocok, ampun itu bukan jabatan, Gus gak ada gajinya. Itu Gus Dur. Kalau kita itu sekalian, maka kita sangat beruntung mempunyai sosok seperti Gus Dur. Banyak hal yang bisa ini, tetapi memang harus melalui satu
pergulatan pemikiran yang serius dengan pikiran-pikiran Gus Dur. Sebab Gus Dur ini selain seorang wali juga seorang pemikir, seorang penulis. Karya-karyanya banyak sekali. Maka saya minta kepada adik-adik, terutama PMII, Penuh, PNU, Pak Ayat, supaya ada kajian bulanan di kantor masing-masing tentang buku-buku Gus Dur. Pikiran-pikiran Gus Dur itu dibaca. Nah, saya bersyukur Gus Dur ngasih pengantar di salah satu buku saya, Al-Quran Kitab Toleransi. Gus Dur mengatakan ini karya terbaik bangsa ini, yang orisinal. Waktu itu Gus Dur ngasih kata pikiran-pikiran itu bisa dibaca. Nah, dulu itu PJNU itu Mesir, saya mendirikan. Setelah kuliah di Mesir itu semangat, kan ada Gus Dur. Ada sosok yang bisa kita jadiin tempat kelanjungan, yaitu yang namanya Gus Dur. Gus Dur jadi presiden, luar biasa. Itu kayak perang Badar ya, Gus Dur jadi presiden. Sholawat Badar di DPR, di MPR waktu itu Gus Dur. Bangganya kita NU yang jadi PNS gak bisa, terlalu PNS ini kita ini. Terjadi kanwil kan. Ini kuat. Kita ini punya presiden NU ini akan Indonesia, karena memang ya mau tidak mau, mau tidak mau NU harus memimpin Indonesia. Dan Gus Dur memberikan itu satu contoh kebanggaan kita sebagai tokoh NU. Dan ketika Gus Dur menjadi presiden sampai sekarang, Gus Dur itu sosok yang berpegang pada prinsip dan memperjuangkan nilai. Maka yang dilakukan oleh Gus Dur ketika menjadi presiden adalah menerjemahkan pikiran-pikiran Gus Dur, ke-NU-an, keislaman, kemanusiaan dalam konteks dia sebagai pemimpin negara. Kamu lihat, gaji guru naik 4 kali itu zaman Gus Dur. PNS langsung Gus Dur naik gajinya. Ketika orang-orang Konghucu dulu tidak diakui oleh negara, Imlek, Gus Dur langsung mengeluarkan kepres kekuasaannya. Semua kelompok dirangkul oleh Gus Dur. Kekuasaan militer yang luar biasa dipecah. Urusan pertahanan itu urusan TNI, urusan keamanan, urusan polisi. Maka kalau ada Pak Polisi di sini berterima sampai kasih nama Gus Dur, tidak ada Gus Dur sampai sengsara. Kalau ada polisi di sini yang ngerjain PMII itu Gus Dur yang jadi. Punya anggaran dan ada Gus Dur. Gus Dur itu biasanya meletakkan demokrasi. Kata Gus Dur dihina, kata Gus Dur saya secara pribadi dihina tidak ada masalah. Tapi kalau negara yang dihina, maka sudah menghina simbol negara. Nah, saya waktu itu memang kita apa ya? Ada situasi di mana kita bangga, tapi kita juga belum siap. Belum banyak orang-orang NU yang mahir secara politik. Nah, sementara Gus Dur pikirannya sangat jauh ke depan. Maka pada waktu itu kita semua menjadi penafsir Gus Dur. Kita harus menafsirkan. Media itu tidak bisa ngutip perkataan Gus Dur. Jadi kita semua itu yang di Jakarta mau tidak mau jadi penafsir Gus Dur. Bagaimana presiden maunya terhadap kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C. Kalau kita selalu kumpul di antara anak muda di Jakarta, anak NU. Pokoknya ada 3 pasal tentang Gus Dur. Kalau Gus Dur ngomong 3 pasal. Pasal pertama, Gus Dur selalu benar. Pasal kedua, Gus Dur tidak pernah salah. Pasal ketiga, kalau salah kembali kepada 1 dan 2. Jadi kita harus membenarkan apa perkataan Gus Dur.
ada kitab kuning usul fikih, wah kitab-kitab barat kita kutip, pokoknya Gus Dur selalu benar karena Gus Dur melangkah selalu terlalu jauh. Dan Indonesia di masa Gus Dur itu kita diajak kepada perdebatan-perdebatan besar seperti sekarang. Ada Sunda Empire. Kita bernegara itu berpikir sesuatu yang besar. Bagaimana meletakkan fondasi demokrasi, bagaimana kita diakui oleh dunia, kenapa Gus Dur keliling ke berbagai negara. Orang nanya, Gus Dur kok menghabiskan, tapi itu wibawa negara. Dan ketika Gus Dur berkunjung ke Amerika, ke Mesir, ke mana, ke Eropa, Gus Dur yang menyatakan Indonesia itu punya ada negara yang luar biasa. Coba bayangkan, Gus Dur itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Prancis. Semua bahasa dia kuasai. Itu kan luar biasa. Anak PMI kalau kamu hujan jangan cuma bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab nggak bisa. Kamu kayak begini, kamu harus bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis. Jika khusus bisa berkomunikasi dengan banyak negara-negara, menjelaskan Indonesia. Akhirnya apa? Orang respect terhadap Indonesia. Negara-negara Amerika, Eropa tidak mampu mengganggu Indonesia, merongrong Indonesia. Itu penjelasan kenapa Gus Dur selama menjadi presiden sering ke luar negeri, karena itu tentang wibawa negara, sehingga semua hormat para pemimpin dunia terhadap Gus Dur. Bahkan yang cerita Gusmus itu selalu takjub karena Gus Dur kan biasa begitu, kelihatan karena tidak bisa melihat, kelihatan tidur, tapi ketika Gus Dur tiba-tiba tahu apa isi yang diumumkan oleh presiden yang lain. Jadi kaget, karena ini presidennya sakti Indonesia ini. Nah, bagaimana dengan kejatuhan Gus Dur itu? Saya sebenarnya selalu mengatakan kalau ada sebuah peristiwa yang tidak perlu diulang kembali kejatuhan Gus Dur, itu Yaumul Huzan. Ya, itu Yaumul Huzan, betul-betul Yaumul Huzan. Kita semua itu, waduh, Gus Dur yang sakti kok bisa dijatuhkan? Nggak percaya ya, nggak percaya Yaumul Huzan. Karena Anda nggak percaya Gus Dur yang bisa membaca tanda-tanda zaman tiba-tiba dijatuhkan dengan konspirasi politik. Kita yakin, apalagi selalu mengatakan kiai-kiai positif. Kita tanya sebagai apa waktu itu orang-orang dekat Gus Dur dan selalu ditanya oleh media, kita kan semangat terus. Kita percaya Gus Dur akan bisa menyelesaikan ini. Kata kiai aman, istikharahnya apik, Gus Dur akan jatuh. Habis itu ketika Gus Dur jatuh, aduh istikharahku nggak mandi, waktu itu. Tapi memang kata Gusmus mengatakan ketika Gus Dur itu sudah jatuh dari presiden, Gusmus senang karena Gus Dur mahkumnya bukan hanya presiden, dia adalah guru bangsa, dia adalah seorang negarawan yang mahkumnya. Dan ya, kata Gusmus sebenarnya kiai-kiai tidak setuju dari presiden ya, karena salah satu tidak bisa melihat, kalau Gus Dur bisa melihat, dia bisa lebih mampu menghadapi. Tetapi secara politik, kalau kita mau belajar dari proses kejatuhan Gus Dur dan ini dibuka dijelaskan bagaimana proses kejatuhan Gus Dur itu proses konspiratif dari beberapa kelompok ya, tidak elok kalau disebutkan, silakan baca aja isinya. Bahkan ada ya, orang yang sangat dilulukan yang terlibat, dan saya tahu betul itu benar ya, kita hadapi pada masa itu. Tapi yang
pelajaran berharga dari Gus Dur itu? Dari Gus Dur itu bahwa politik itu tidak hanya cukup dengan prinsip dan nilai, tetapi politik itu harus dengan manajemen. Maka kata Imam Ali itu al-haqqu bila nidomin, ini ada di kolom asasi atau terutama al-haqqu bila nidomin qad yaulikul batil nidomin. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Kalau ditanya kejahatan Gus Dur itu adalah kebatilan yang terorganisir. Orang yang punya niat jahat, tapi di organisasi, disusun, direncanakan dengan baik, bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Maka saya melihat bahwa sejarah ke depan itu sejarah yang sangat mencerahkan bagi warga NU. Saya Kiai Bob melihat 2024, mudah-mudahan presiden ada di NU. Sudah sampai kita menjadi wapres. Jadi menteri agama itu susah. Saya bilang ke teman-teman ini harus jadi presiden. Dan kita buktikan kepada kelompok manapun bahwa cara-cara Gus Dur memimpin Indonesia itu tidak akan pernah hilang. Kita punya sejarah bagaimana menjaga keadilan, bagaimana berpihak kepada orang-orang miskin, bagaimana menjaga kedaulatan dan keamanan negara, meletakkan fondasi-fondasi demokrasi. Maka belajar dari buku ini sungguhnya ada belajar al-haqqu binidomin, bukan bila nidomin, al-haqqu binidomin. Bagaimana kebenaran itu dimulai dari NU, putus manajemennya diperbaiki. Kita itu di NU itu gak kurang orang pintar. Di antaranya sebelah kanan saya ini. Bahkan banyak kekurangan orang pintar. Tapi butuh manajemen antara NU dan PKB harus solid, bukan sulit. Kalau Pak Bupati tadi itu, ingat PKB kalau nggak ada Gus Dur, kualat PKB itu kalau nggak bantu NU. Saya dengar yang saya katakan hari ini, kalau PKB nggak bantu NU kualat. Ini fatwa. Maka harus solid, NU PKB-nya minimal. Kalau NU PKB solid, warganya harus solid sama NU dan non Muslim dan Kristen dan Hindu harus solid. Binidomin harus solid. Kalau kita nggak solid, kita akan dikalahkan oleh kebatilan yang solid. Maka kita harus solid. Kalau kebenaran kita solid, maka kebatilan solid akan dikalahkan. Maka jangan meratapi. Ya, ini sejarah ya. Waduh, penting ya kalau saya ingat sejarah ini. Saya terlibat ketika Gus Dur dijatuhkan itu. Kamu sampai tahu, saya nyetak spanduk 300 spanduk. Sama Mas Ulil, Mas Indah. Gus Dur udah jatuh. Gus Dur presidenku. Megawati penggantinya. Kita tuh nyetak 300 spanduk Pak Bupati. Itu dipasang dari habis Isya sampai jam 3 pagi sepanjang Jakarta. Urunan duit sendiri dari cintanya kita pada Gus Dur itu presiden. Maka di Madura itu sampai sekarang fotonya presiden foto Gus Dur. Jokowi yang penggantinya. Dari saking cintanya kan kita nggak mau Gus Dur itu jatuh pada waktu itu. Nah kita jadi wali masa wali ini kerjain nama Golkar dan macam nggak jelas. Maaf kalau dia Golkar dulu. Oh ini kita bikin spanduk sama itu sampai jam 3 pagi naik ke siang mau naik kan dulu gak ada teknologi cetak kayak sekarang sablon tahunan kita ngasih bank Gus Dur presiden. Nah, kita agak menerima betul dijatuhkan secara tidak terhormat seperti itu, tetapi kami yakin bahwa Gus Dur ya, makomnya Gus Dur bukan presiden. Makomnya Gus Dur itu ahli.
Kalau presiden kan itu jabatan dunia, kalau wali itu kan jabatan akhirat. Maka kita sekarang melihat ketika Gus Dur dimakamkan dan diziarahi banyak orang, kita bangga sebagai kader dunia. Maka sebagai kader Gus Dur harus terdepan. Satu, membela kebenaran. Yang kedua, mempunyai keberanian. Kalau kader Gus Dur nggak punya keberanian, kamu itu bukan kadernya Gus Dur, karena tidak amin rais. Gus Dur berani terdepan. Kalau ada ketidakbenaran, katakan. Maka saya teman-teman harus punya keberanian jadi Gus Dur. Jabatan itu kecil, kita tinggalkan, nggak penting. Jabatan itu yang penting adalah kebenaran. Kita perjuangkan moral courage. Maka terima kasih kepada teman-teman Wisnu dan PPNU Kudus. Insya Allah ini amal dari Gus Dur selalu hidup pada kita semua. Dan kalau amal Gus Dur itu hidup karena doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi orang yang itu hasanahnya itu nggak mau cuma di dunia. Untuk apa kita di dunia hasanah, tapi di akhirat itu sayyi'ah. Kan nggak mau. Ya, doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah Gus Dur. Itulah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sahabat saya ini juga santrinya Gus Dur yang dekat dengan Gus Dur, sehari-hari sama Gus Dur akan melanjutkan apa yang menjadi teladan atau warisan Gus Dur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Sallallahu wa salamuhu ala khairil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Romo Kiai Masum Maka, yang kami hormati segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus, Rois Tanfid, yang kami hormati Bapak Bupati Handoko, amin, amin, Pak. Yang saya hormati Mas Kisbianto dan Kang Mas Zuhairi Mustawi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya yang saya ajak ke sini, Ibu Hajia Sri Mulyati dan Bapak Haji Karmono, ya, saya ajak untuk ikut haul. Kasih aplaus buat beliau semua. Sudah dikupas semua oleh Mas Zuhair, tetapi karena saya juga diundang jauh-jauh oleh Mas Kisbi untuk berbagi pengalaman sebagai santri dari Romo Kiai Abdurrahman Wahid. Di sini banyak tokoh NU yang berjasa hadir di sini, yang punya jasa besar dalam menyantrikan saya di hadapan Gus Dur. Ada Pak Fajar Nugroho. Pak Fajar berdiri, Pak, berdiri. Pak Fajar senior NU, ya. Ada Gus Komar Adi, berdiri kan? Berdiri kan? Nah, ini Gus Komar, ya. Ada Pak Haji Humaydi, berdiri Pak, berdiri Pak. Guru saya ini. Jadi berkat beliau bertiga inilah saya menjadi santrinya Gus Dur. Mungkin saya akan sharing tentang dua hal, teman-teman, Bapak Ibu semua. Yang pertama untuk teman-teman, untuk adik-adik PMI Ibnu, biar semangat ya. Yang pertama pengalaman menjadi santrinya Gus Dur. Ya. Lalu yang kedua saya akan sharing tentang tema kita pada malam hari ini, tentang leksernya Gus Dur.
Jadi sejak 2003 sampai 2010. Jadi Gus Dur wafat 2009, saya masih nyantri 1 tahun lagi di pesantren Ciganjur asuhan Gus Dur ya. Karena 2010 bulan Oktober itu saya menikah, sehingga kemudian dari situlah kita lulus sebagai santri kan begitu kan. Karena kalau saya bawa istri ke asrama pesantren yang isinya jomblo semua kan jadi musibah bagi teman-teman yang lain. Jadi satu hari ketika saya lulus kutsiah, saya ini ada yang kutsiah teman-teman? Ada yang kutsiah ya? Saya MI sampai sanawi di kutsiah, lalu kemudian pindah ke Al-Ma'ruf SMA-nya. Gitu. Lalu setelah lulus dari Al-Ma'ruf, sowan ke Gus. Jadi saat itu saya aktif juga di teater, lalu kemana-mana ngamen puisinya Gus Mus. Sehingga kemudian saya hafal beberapa sajaknya Gus Mus. Dan ketika risau setelah lulus ini mau kemana, sowan ke Gus Mus. Lalu kemudian saya bertanya kepada Gus Mus, Kiai, saya ini kader NU, sudah nulis di berita masyarakat gitu ya saat itu ya. Anggota IPNO mas, anggota IPNO ya, anggota IPNO. Anak cabang Gebok ya, anggota IPNO, anak cabang Gebok gitu sudah nulis opini di berita masyarakat, langsung nulis 1 kali langsung ditanggapi 3 orang gitu, kayak kasusnya Mas Ulu di Kompas gitu. Saya minta nasihat kepada Gus Mus, baiknya saya ini kemana Kiai, ke Jogja atau ke Jakarta? Lalu jawab Gus Mus, nek sampean Mas Arif, nek sampean pengen ganti menungso, yo neng Yogyo. Tapi nek sampean pengen luru duit, yo neng Jakarta. Waduh, pilihannya kok sulit banget ya. Lah iya emang gitu pilihannya. Sampean kan pengen jadi penulis. Kalau ke Jakarta tapi jadi manusia gimana dia? Nah, gitu kan terus. Terus kamu tak kayak surat sakti, dikasih surat rekomendasi ke Gus Dur. Gus Dur itu sekarang mau buka pesantren. Gitu. Ya udah lah berubah di pesantren Ciganjur di Masjid Al-Munawwarah. Jadi akhirnya ke Jakarta, kuliah di UIN Syarif, tinggal dan mondok di pesantren Ciganjur, lalu kerja di jaringan Islam liberal. Wah, lengkap sekali ya. Di Pak Fajar itu yang dulu memberikan surat sakti untuk Mas Ulil Absar Abdallah sebagai mantunya Gus Mus dan koordinator JIL gitu ya. Jadi akhirnya dari 2003 sampai 2010 saya nyantri dengan Gus Dur. Dan posisi saya di situ sebagai tukang sapu pesantren. Kalau Gus Mis ini kan mulia sekali nih, mahkamnya di samping Gus Dur kan. Ya tadi sudah disebutkan tadi banyak tadi itu kan. Kalau saya sekedar jadi habis subuh saya bangun, sholat di masjidnya, lalu nyapu halaman pesantren. Karena jam 6 pagi Gus Dur keluar untuk jalan-jalan. Gitu. Jadi saya membersihkan jalan gitu ya, untuk jalan pagi. Kalau saya memahami Gus Dur itu bukan hanya awal, tapi the big Buddha gitu. Karena ini Buddha besar ya. Karena kan perutnya gede, perutnya ageng kan. Dulu ketika masih bisa jalan ya jalan turun di Papa sama Pulau Kawan ya. Nah menjelang beliau tidak bisa jalan lagi ya dipakai roda gitu. Jadi berkahnya tukang sapu di pesantren Ciganjur ya, sehingga kemudian alhamdulillah sudah menulis 2 buku tentang Gus Dur. Yang pertama Gus Dur dan ilmu sosial transformatif, yang kedua humanisme Gus Dur. Jadi kalau Gus Mis ini dipengantari oleh Gus Dur ya, karena
menulis buku bukan tentang Gus Dur. Nah, saya karena menulis buku tentang Gus Dur, ya, akhirnya hanya dikasih semangat seperti ini. Jadi saya sampaikan, Kiai, ini saya sudah nulis buku tebal tentang pemikiran Kiai Gus Dur muda. Coba lihat, ya kan, karena Gus Dur nggak lihat kan. Wah iya. Begini doang ya. Iya. Enggak, ini saya bela-belain nulis 3 tahun sampai kuliah saya kacar-kacar Kiai gitu. Oh bagus itu. Gitu. Yang penting Anda tambah pintar. Gitu. Apa kuliah di negeri ini tuh kualitasnya tuh ya kita tahu sejauh itulah. Jadi saya dikasih semangat untuk tidak kuliah saat itu. Dan memang unik ya, perjuangan untuk mendudukkan Gus Dur sebagai kiai. Nah, kalau Gus Mis ini kan melihat Gus Dur sebagai tokoh politik, sebagai tokoh bangsa. Kalau kami sebagai santri ya menempatkan beliau sebagai kiai upaya ini. Ini adalah keberhasilan kami ini, Pak Asrofin ini. Jadi mendudukkan Gus Dur sebagai kiai ini keberhasilan pesantren juga gitu. Karena memang ya beliau sibuknya minta ampun ya. Jadi untuk mendudukkan beliau mau mucal ngaji gitu, wah itu perjuangan kami seperti para santri Gus. Pertama di tahun pertama itu tidak langsung ngaji kita, bedah buku dulu sebulan sekali. Bedah buku di dalamnya Pak Yai sebulan sekali. Yang milih bukunya Gus Dur. Termasuk sampai nanti ketika sudah mau mucal ngaji kitab itu juga yang milih kitab juga Gus Dur berdasarkan kitab-kitab yang pernah beliau baca dan beliau ajarkan. Tadi Gus Dur nyebut Al-Hikam. Gus Dur itu adalah kiai pertama yang mengajarkan Al-Hikam di Indonesia setelah pulang dari Baghdad. Santri kinasih di dalam Al-Hikam itu kan Dr. Kiai Lukman Hakim itu yang ahli sufi itu. Nah, jadi tahun-tahun pertama kami hanya berhasil meminta waktu beliau untuk bedah buku di dalamnya, dan beberapa buku kemudian beliau rekomendasikan untuk silakan teman-teman yang baca presentasi nanti saya tagih. Ada yang spesial bagi saya pribadi karena beliau kemudian tahu kecenderungan saya itu adalah cultural studies gitu Bapak Ibu ya, studi budaya. Lalu Gus Dur bilang gini, Gus, kalau Anda ingin jadi budayawan, Anda harus baca 5 buku ini. Gitu Gus. Nah, ini ada wartawan yang online mungkin biasanya dicatat ini. Yang pertama ini betul ini. Ini rekomendasi Gus Dur 5 buku yang harus saya baca. Yang pertama, Era Eropa, karya Jan Romen, Profesor Jan Romen. Era Eropa itu era Eropa. Buku ini bicara tentang, dan akhirnya Gus Dur menjelaskan satu-satu. Era Eropa ini bicara tentang peradaban Eropa yang menurut Profesor Jan Romen itu merupakan penyimpangan dari pola umum peradaban yang pada awalnya bersifat spiritual dan filosofis di era Yunani kuno. Ya, jadi kata Gus Dur berdasarkan buku itu yang beliau dapatkan di UGM pada saat itu, gitu, peradaban manusia itu pada awalnya adalah peradaban yang spiritual, Pak Bapak Ibu, yang menjadi semacam ciri utama dari peradaban timur, spiritual dan filosofis. Lalu kemudian hadirlah peradaban Eropa yang teknokratis, materialis, rasionalis, dan sekuler. Oleh karena itu, Profesor Jan Romen menyatakan di dalam buku ini bahwa peradaban Eropa dan peradaban modern kita itu sebenarnya penyimpangan dari pola umum peradaban manusia. Tak sebagai semua Pak Boten. Yang kedua, Vospuk Zarathustra. Berat ini bukunya ini. Vospuk Zarathustra, karena siapa ini teman-teman PMI ini? Nietzsche, tahu Nietzsche ya? Iya, yang menyatakan Tuhan sudah mati itu ya, filsuf ya, filsuf Jerman ateis ya, yang menyatakan Tuhan sudah mati. Tapi Vospuk Zarathustra ini karya sastra,
Anda harus baca kalau pengen jadi budayawan. Jadi nggak kayak sekarang ini siapa aja mudah sekali disuruh pidato kebudayaan di tim dia sampai beliau sampai ngomong kayak gitu. Sekarang ini mudah sekali tuh, banyak orang siapa aja dengan mudahnya dikasih panggung untuk pidato kebudayaan, padahal belum menjadi budayawan kalau belum membaca buku ini, 5 buku ini. Itu yang kedua. Yang ketiga apa itu saya lupa ya. Bukunya Hasan Hanafi, ya, Hasan Hanafi, ya, itu, dan khusus membaca dalam bahasa Prancis, ya, fenomenologi usul-fikih. Tapi yang diminta untuk kami baca adalah religion, ideology, and development. Jadi agama, ideologi agama dan pembangunan. Dan Gus Dur sebagai seorang intelektual pada saat tahun-tahun itu sangat terobsesi sekali dengan judul ini, ya, sehingga beliau menulis di jurnal Prisma tentang tema ini. Gitu. Hasan Hanafi sebagai seorang pemikir Islam kiri itu pembawa ke Indonesia adalah Gus Dur ya. Terus yang keempat, Buddhisme. Mungkin Gus Dur saat itu memang sudah jadi wali, jadi tahu rogo kecenderungan kami sebagai santri ya. Kenapa Buddhisme Gus? Kenapa Buddhisme Kiai ketika kita ingin memahami kebudayaan? Ya karena dengan Buddhisme itu kita bisa memahami kalau istilah orang Jawa, konsep Jawa itu konsep tentang awam umum. Gitu. Sunyata. Ya, jadi kosong dari diri. Lalu yang kelima adalah the theory of civilization, ya. Jadi teori peradaban karya Arnold Toynbee itu. Dia ada 5 buku itu. Jadi memang Gus Dur itu pemikir intelektual, dan oleh karena itu tidak cocok untuk menjadi presiden, Pak. Itu kuncinya Pak. Iya, Pak Rais ya. Ya. Jadi Gus Dur itu ahli politik pergerakan dalam rangka melawan kezaliman pada saat itu Orde Baru, ya kan? Gus Dur itu arsitektur penegakan demokrasi di Indonesia, sehingga kemudian menurut saya Bapak demokrasi bukanlah Bapak Profesor itu, tetapi adalah orang kita, gitu. Iya dong. Bapak Profesor itu Al-Maghfurillah, ya kan? Pak Habibie, ya, Profesor Habibie disebut sebagai Bapak Demokrasi setelah demokrasi kita rayakan. Nah, sebelum demokrasi itu lahir, itu siapa yang melahirkan? Ya seorang Gus Dur Abdurrahman Wahid yang pada tahun 91 beliau mendirikan Forum Demokrasi, ya kan? Mengajak semua tokoh lintas agama, ada Romo Magni Suseno, ada Thomas Praharjo, ya kan, ada mungkin Gus Dur sudah jadi anggota Korda pada saat itu, tukang bikin kopi gitu kalau Mas diskusi, ya kan. Jadi tahun 91 Gus Dur sebagai seorang ketua Pokja, ketua program kerja Pokja Forum Demokrasi, beliau menulis makalah panjang tentang masa depan demokrasi kita 91 Pak Rais ini 91. Amin Rais berapa? Tahun berapa dia mengaku sebagai anggit dan 8 kan? Ada demo dia dibrokan gitu. 91 Gus Dur sudah membangun apa yang oleh beliau sebut itu demokratisasi politik demi demokratisasi kehidupan masyarakat. Dan 91 itu juga beliau sudah menggagas perlunya pendirian Mahkamah Konstitusi, Pak. 91. Jadi MK yang sekarang berdiri, ya, sudah berdiri menjadi satu lembaga, kata Gus Dur, kita ini kan negara demokrasi, ini kan negara hukum. Tetapi sering terjadi atas nama hukum. Ya, banyak sekali undang-undang yang justru menciderai nilai-nilai demokrasi. Banyak sekali undang-undang yang justru memberangus hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh undang-undang dasar. Nah,
Nah, saat ini kita belum memiliki sebuah peradilan banding konstitusi. Oleh karena itu kita membutuhkan pendirian sebuah mahkamah konstitusi. Oh, gitu. Visioner sekali 91 itu Pak Gus Dur. Jadi artinya apa? Artinya memang kalau bahasa beliau negara ini ya wasilah saja. Beliau menggunakan kaidah al-ghayah wal wasail, tujuan dan cara pencapaian. Nah, bagi Gus Dur negara ini bukan tujuan. Tujuannya adalah maqasid syariah. Wasailnya, wasilahnya adalah negara. Jadi kalau menurut Gus Dur, ketika beliau menjadi negara, malah terhambat untuk mewujudkan maqasid syariahnya itu, ya sudah beliau lepaskan alat atau cara pencapaian atau alat perjuangan itu dengan leluasa. Berdasarkan kaidah al-ghayah wal wasail ini juga beliau lalu menolak cita-cita negara Islam kan. Kata Gus Dur, ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, jangan ditinggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Kalau pendirian negara Islam secara kafah itu tidak perlu kita perjuangkan berdasarkan prinsip al-maslahah, ya kan? Berdasarkan prinsip urf, ya kan? Berdasarkan istihsan, ya kan? Karena kalau kemudian kita mendirikan negara Islam akan banyak umat beragama non Muslim yang merasa tercederai, ya? Karena Indonesia adalah darul ahdi wa syahadah. Indonesia adalah negara kesepakatan dan persaksian. Jadi oleh karena itu kemudian ya sudah, negara Islam itu sebenarnya kalau ingin didirikan di Iran, di Irak, di Pakistan, di Afghanistan, itu Gus Dur oke-oke saja gitu. Yang menjadi masalah adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh kan gitu kan. Kalau pengejaran, kalau upaya kita untuk mendirikan atau melakukan kebaikan itu menimbulkan kemadharatan, maka meninggalkan kemadharatan itu lebih maslahah, lebih utama di hadapan hukum Islam itu bukan. Jadi artinya memang ya Gus Dur berhasil membangun sistem politik yang demokratis di Indonesia, ya. Tetapi kemudian Gus Dur tidak berhasil mengelola kekuasaannya kan gitu. Di Indonesia ini kan, ini Pak Bupati mungkin perlu ngatos-ngatos Pak. Di Indonesia ini kan teori untuk menjadi penguasa yang langgeng itu kan sederhana, betul Pak ya? Perbanyaklah kawan, ya kan? Kurangilah musuh kan gitu. Gus Dur kan sebaliknya kan gitu kan. Bahkan ada orang yang benci dengan Gus Dur sampai bilang, apa perbedaannya Gus Dur dengan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad musuh-musuhnya jadi teman semua. Kalau Gus Dur sebaliknya, semua orang dipecatin Pak. Ya. Alasannya apa? Idealisme. Artinya apa? Ya ini Pak, ini teori politik Indonesia seperti itu Pak. Jangan idealis kalau ingin langgeng kekuasaan. Nah itu di Indonesia seperti itu. Berkompromilah maka kekuasaan itu akan tetap ada di genggaman kita. Ya belajar sama Pak Jokowi ya. Yang awalnya gimana? Wah itu udah keluar dari syariat Islam. Lalu apa? Ulama, ya kan? Yang nata agama ini bukan ulama kan sudah keluar dari syariat. Menteri agamanya. Nah itu jadi memang kita tidak perlu buku ini bagus ya, buku ini bagus karena
semacam menemukan data tentang persekongkolan politik ya untuk menjatuhkan Gus Dur ya. Buku ini juga penting untuk membuktikan bahwa Gus Dur dilaksanakan bukan karena kasus Bulog Gate dan Brunei Gate ya. Jadi Gus Dur bukan seorang koruptor yang kemudian diimpeach gara-gara korupsi, bukan, karena peradilan tidak menemukan kasus korupsi itu. Gus Dur dilengsarkan karena ya memang gitu tadi. Pertama, orang di luar NU itu takut kalau NU itu besar gitu kan. Makanya Gusmis ini nggak tahu ini kadang jadi menteri agama atau menteri-menteri yang lain kan. Bisa saja dihalangi karena NU-nya gitu. Yang kedua, karena memang ya itu tadi Gus Dur sangat idealis. Jadi sebelum menjadi presiden beliau adalah ketua Forum Demokrasi ya. Jadi pimpinannya aktivis pro demokrasi gitu. Pimpinannya aktivis, gembongnya aktivis sebelum 98 gitu. Gus Dur aktivis 91 berarti. Tapi aktivis dari aktivis 98 yang sekarang jadi apa? Jadi komisaris. Ya. Nah, tetapi kesalahan beliau adalah ketika sudah menjadi presiden, beliau masih memahami dirinya sebagai aktivis, Pak. Makanya semua dibubarkan gitu kan. Jadi pembubaran Departemen Penerangan DPR ya, yang sekarang jadi Kominfo dihidupkan lagi. Terus apa lagi Gus? Pembubaran Departemen Sosial ya, itu memang berangkat dari refleksi kebudayaan Gus Dur yang ingin memisahkan masyarakat dan negara, kebudayaan dan negara. Jadi Gus Dur itu anti dengan PKK kalau dengan baca di makalahnya itu. Pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan itu bukan urusan negara. Kebudayaan adalah human social life, kehidupan sosial manusia. Jadi teori kebudayaannya Gus Dur itu seperti ini. Kalau makan adalah kebutuhan kodrati kita sebagai manusia, maka sistem ekonomi adalah kebudayaan. Jadi, kalau sistem ekonomi kita sudah membuat kita tidak bisa makan, maka sistem ekonomi sedang mengalami krisis kebudayaan. Pencarian solusi atas krisis ekonomi tidak hanya bisa atau tidak boleh hanya berputar di dalam persoalan ekonomi, tapi juga harus menyentuh pada krisis kemanusiaan. Kalau mengetahui kebenaran adalah kebutuhan kodrati kita sebagai manusia, betul ya? Kita sebagai manusia kan kebutuhan kodratinya adalah mengetahui kebenaran. Maka sistem pendidikan adalah kebudayaan. Jadi, kalau lembaga dan sistem pendidikan kita justru membuat kita terhalang dari kebenaran yang hakiki, krisis pendidikan secara sah menjadi krisis kebudayaan. Pencarian solusi atas krisis pendidikan tidak bisa terlepas dari pencarian solusi atas krisis kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Betul kan ketua Dewan Kesenian Jakarta, gitu. Pokoknya luar biasa, multi talenta seperti itu. Dan jasa terbesar beliau ketika menjadi presiden adalah mensipilkan Polri dan Kemenhan ya. Jadi supremasi sipil atas militer ya kan, dengan menjadikan Pak Mahfud MD sebagai Menteri Pertahanan yang membawahi militer gitu. Sehingga kemudian meskipun akhirnya umur kekuasaan beliau sangat pendek ya, karena memang seperti tadi Gusmis ngendikan ya kan, ini ada seloroh seperti ini. Bedanya Gus Dur dengan penggantinya itu ya, menggantikan itu satu dulunya Gusmis sekarang ini. Ya, kalau Gus Dur itu batu emas, tapi yang menopang apa mas? Apa itu?
tiang bambu yang sudah royal, yang sudah keropos di grogoti rakyat. Nah, itu Gus Dur. Artinya apa? Ya Gus Dur single fighter. Sejak di NU, ya, beliau NU menjadi besar bukan karena Gus Dur membesarkan NU, tapi karena Gus Durnya besar. Akhirnya NU ikut besar, betul kan? Betul gitu. Sehingga kemudian misalnya Pak Hashim Muzadi dulu mengklaim, ya kan, kalau Gus Dur itu membesarkan NU secara simbolik. Nah, saya membesarkan NU dalam konteks manajemennya, betul nggak? Pak itu saat itu. Terus kalau betul itu nih, pinter-pinter. Gitu. Nah, Gus Dur juga seperti itu ketika menjadi presiden. Beliau akhirnya single fighter. Ya, menteri dari kalangan Nahdliyin juga berapa kan gitu kan. Tetapi ada satu, ini mungkin Mas Komar bisa dicatat Mas, statement saya, statement politik. Ya, di dalam memilih menteri, ini perspektif Gus Dur luar biasa. Enggak sekedar udah bikin aplikasi jadi menteri ya. Kayaknya ini anak-anak PMI ini suruh sholat, kalau menterinya bukan tentara mungkin dia nggak takut. Kata Gus Dur kan kalau gajinya mantan dan ramel kan gitu kan. Wahai jamaah, gimana? Marilah kita bertakwa, awas kalau enggak kan gitu kan. Bukan seperti itu. Gus Dur itu perspektifnya sangat luas dan luar biasa, out of the box, betul gitu ya. Misalnya ketika itu memilih Mas Hikam, ya, Muhammad Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, Sahibul Hikam itu ya, Mas Hikam sebagai Menristek ya. Ini Pak Hikam kan bertanya-tanya gitu, Gus, saya jadi menteri apa? Menristek gitu. Saya kan ahli politik Gus. Iya, karena teknologi kita perlu dihumanisasi. Saya kan ahli civil society. Nah, iya itu. Gimana caranya teknologi riset dan teknologi kita itu kita terapkan dalam konteks penguatan masyarakat sipil. Jadi ada latar belakang pemikiran yang sudah beliau geluti sebelum menjadi presiden di dalam memilih para pembantu itu. Jadi akhirnya buku ini penting, tetapi kita tidak perlu memelihara sakit hati atau memelihara dendam, dan yakinlah bahwa meskipun kata Gus Dur ini kan sebenarnya HMI connection ya, itu yang menjatuhkan Gus Dur. Kata Gus Dur kan kalau PMI itu, kalau HMI itu menghalalkan segala cara, kalau PMI nggak tahu caranya gimana kan gitu kan. Iya. Terus apa? Disyukuri baik. Memang itu kodratnya kan seperti itu. Sama juga dengan NU kan, kata Gus Dur. Kata Nahdlatul di dalam Nahdlatul Ulama itu, kata Gus Dur, diambil dari hikmah hikam. La tashab man la yuhiduka haluhu wa la yadulluka maqaluhu ilallah. Janganlah berteman dengan orang-orang yang perkataan dan perbuatannya la yuhiduka, tidak membangkitkan dirimu kepada Pangeran. Jadi menurut Gus Dur, NU adalah gerakan spiritual. Kebangkitannya bukan untuk sekedar kebangkitan bangsa yang kemudian menjadi PKB, juga bukan kebangkitan untuk menjadi menteri, ya, terlalu kecil. NU itu adalah itu tadi upaya kita sebagai hamba, ya, sebagai Abdullah untuk bangkit kepada Pangeran. Tepuk tangan buat Nahdlatul Ulama. Jadi artinya apa? Artinya ya itu tadi, wilayah NU memang bukan di level kenegaraan, bukan di level politik, tetapi di level budaya, di level bangsa, ya kan? Kalau di dalam kita ini kan Sunni, ya kan? Sunni itu kan di dalam struktur politiknya melakukan pemilahan antara sultan dengan ulama kan, ya kan? Wilayah
kenegaraan itu sultan gitu, ya, pemimpin umar, Pak Bupati. Ya. Nah, wilayah agama wilayah Romo Kiai Maksum. Gitu. Meskipun tanpa legalisasi dari Pak Bupati, ya kan, keputusan fikih, keputusan hukum dari Kiai Maksum ini ya tidak sah di dalam konteks hukum positif di negara modern ini. Tetapi ya wilayahnya NU ya di itu tadi mengajak kita untuk bangkit menuju pangeran itu. Oleh karena itu akhirnya ya Gus Dur seperti Gus Mis bilang memang bukan sekedar presiden, bukan sekedar tokoh bangsa, tapi ya seorang wali, memang seorang wali ya gitu. Ya wali betul ya. Ciri-cirinya wali kan yo, iya kan. Sampun sedo mawon bisa membesarkan Gus Mis ini. Seperti itu teman-teman. Sehingga mari tetap semangat ya, tetap semangat untuk membangun bangsa ya, membangun bangsa. Wilayah kita adalah bangsa ya. Karena negara itu ya artinya ya pemerintah, dan pemerintah itu ya silih berbagi. Tetapi kalau bangsa itu kemanfaatannya akan abadi ya. Pendidikan agama itu ya bisa kita lakukan di luar pemerintahan. Tapi memang kata Gus Dur juga, ini terakhir cerita Pak Iin, adiknya Gus Dur. Gus Dur memang mengidealkan manajemen gerakan NU itu seperti manajemen gerakan Partai Katolik di Jerman, di mana gereja itu mengkoordinir sayap politik Partai Katolik dan sayap kultural intelektual Katolik. Nah, Gus Dur ketika nyalon dados Rais Am PBNU di Muktamar di Boyolali ya, itu sebenarnya kami baca ingin menerapkan manajemen itu Pak Kiai, di mana Gus Dur sebagai Rais Am, sebagai PBNU, sebagai paus gitu, itu ingin mengkoordinir sayap politik dan sayap intelektual NU itu. Nah, menurut saya cita-cita Gus Dur itu perlu kita wujudkan ya, bukan hanya pada level pusat tetapi juga pada level cabang gitu ya, sehingga kemudian PCNU atau pengurus NU itu bisa menjadi bisa menjadi wadah bagi gerakan politik dan gerakan kulturalnya. Di musuh kota santri kok calon dari santri, nah ini alhamdulillah Pak Bupati sama dari santri ya, sehingga akhirnya sudah sah gitu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Sampai kita lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dua santri Gus Dur ini menampilkan cara berpikir yang brilian, yang mewarisi bagaimana intelektual yang dibangun oleh Gus Dur. Cara dia mengajar santrinya buku apa yang harus dibaca. Seandainya kita para guru itu mempunyai santri-santri seperti ini, waduh, Indonesia ini maju sekali Pak Bupati. Sayangnya sekarang ini pelajar dan mahasiswa itu, kalau saya mengajar di kampus saya tanya, sebelum saya mulai mata kuliah ini, berapa Anda baca buku yang hatam dan tamat? Yang 100 buku angkat tangan, tidak ada. 50 tidak ada, 10 tidak ada, 5 tidak ada, satu tapi nggak komplit Pak. Ini baru permulaan ada 5, dan itu bahasanya sudah asing. Betapa briliannya Gus Dur itu sampai ketika menjadi presiden, beliau pidato dalam bahasa Inggris, Arab atau yang lain, atau kalau kunjungan kerja ke tempat lain menggunakan bahasa asing yang lain, orang NU itu kumpul, loh Gus Dur bisa bahasa Inggris toh? Kan orang pesantren, maksudnya bisa bahasa Inggris loh, contohnya begitu. Jadi lucu ketika itu ada
ada apa ya, kagetan melihat sosok seorang guru di mana para bahkan kiai maupun santri ketika itu. Karena Gus Dur memang jauh sekali melompat dalam keilmuan, dalam keberpihakannya kepada kemanusiaan. Agama ya kemanusiaan. Agama yang tidak membela manusia itu tidak ada gunanya. Itu sama dengan mengkhianati. Dia beragama mengkhianati Tuhan. Dan seterusnya. Pada sesi ini, apabila ada para santri, pelajar atau para hadirin menuangkan satu ungkapan atau statement atau pertanyaan atau bantahan, tidak begitu buku yang saya baca misalnya dan Wani, silakan 1, 2, 3 dari yang hadir untuk menyampaikan. Dipersilakan ada atau bertanya atau ada yang tanya tentang kewalian Gus Dur yang masih disimpan oleh para santrinya. Tadi sudah disampaikan beberapa. Silakan. Ada? Ya, 1. Kita sepakat 1 termin, tapi berapa ya? Pak Yai Mansur, waduh ini banyak yang kebobot ini. Hati-hati, ada selawat dulu. Iya yang tanya. 1, 2, 3 Pak Tarjono, 4 Pak Nur Said, 1 lagi. Perempuan ada? 5? Ada? Ada. Oke. 6, 1 orang 1 pertanyaan. 1 orang 1 pertanyaan dengan syarat 1 pertanyaan itu 1 entitas. Jangan 1A, 1B ya itu ya. Saya cegah dulu nih, satunya gitu itu kalau saya bertanya dengan 1 tapi A, B, C. Silahkan dari perempuan dulu, lady first. Kaum yang diperhatikan Gus Dur itu perempuan atau tidak? Dikasihkan, kita tuh mas, ini mas. Yang sekatan gitu, nah Gus Dur jangan langsung pecat gitu Gus Dur. Silakan dari mana, namanya siapa? Sudah kawin atau belum? Sungguh-sungguh banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yudhul Islami dari PMI UNK. Di sini saya mau bertanya sedikit pelajari ya Pak. Sebagai warga netizen yang baik, ketika kita bersinggungan dengan kaum radikalis atau ekstremis, bagaimana kita menyikapi orang-orang tersebut? Kita sebagai orang toleran saja itu susah gitu untuk mendekatinya. Lalu sikap kita itu harus terang-terangan menolak atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih dari PMI UNK ya. Yang kedua dari belakang, Mike. Tarik. Ada yang masuk. Pecat, gitu kan cepat. Kalau yang pecat, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan dari Olahan. Melahan Semarang. Saya ingin tanya singkat ya. Buku itu tidak istimewa banget sih menurut saya. Cuma yang istimewa adalah orangnya lucu, dapat dinilai istimewa. Yang pertama, yang kedua saya ingin bertanya. Jangan-jangan ini Gus Dur punya rasa sakit hati tidak sih sebetulnya? Punya rasa benci tidak sih Gus Dur? Kok Gus Dur dimusuhi dengan siapapun tidak punya rasa benci? Benci cuma satu. Ketika Gus Dur dan Muhyiddin Iskandar itu di PKB, itu bencinya cuma satu menurut saya. Jadi maaf, saya bukan orang PKB dan juga bukan orang NU gitu. Saya orang hanya di sini. Jadi beranya cuma satu. Gus pernah punya rasa benci yang pertama, yang kedua. Sementara itu aja nanti bisa menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu yang tidak diundang tapi sakit hargai ya. Kita agak mudah dari. Terima
Terima kasih. Yang belakang, paling belakang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo telepon Pak dari kampung. Berdiri ya? Ya. Nah, gitu. Terima kasih. Nama? Ayunan Turkampung. Oh ya, Turkampung. Ayunan Turkampung. Ya, namanya ini seperti Sayyid ya, Kabir. Abu Dui. Untuk bedah buku ini ada beberapa memang ada yang saya tidak sepakat untuk membantah dalam hal ini. Termasuk adalah di sini saya Pengumuman berapa? termasuk halaman 322. Ya. Di sini ada di paragraf yang ketiga, Gus Dur itu ditinggalkan oleh para pendukung fanatiknya. Semestinya kan bukan ditinggalkan, tapi kita yang disuruh untuk meninggalkan. Itu adalah kejiwaan, tapi ketika redaksi semacam itu, maka seolah-olah para pendukung Gus Dur itu meninggalkan Gus Dur sendiri di istana. Padahal kita itu yang diperintah untuk meninggalkan istana. Sehingga Jawa Timur itu dulu kekecewaannya sehingga sepanjang jalan ke Jawa Timur itu pohon besar itu ditumbangkan. Tuh. Yang kemudian juga termasuk di sini ada Suwondo. Suwondo ini di sini ditulis adalah tukang pijat dan guru spiritual Gus Dur. Padahal untuk yang ada katakan yang lain saya pernah dengar dan juga saya membaca, Suwondo itu semestinya adalah tukang pijit istana dan juga guru spiritual mungkin istana, mungkin juga orang-orang istana, tapi bukan Gus Dur. Bahwa malah sering yang Soeharto yang tukang pijit. Gus Dur itu dikatakan hanya satu kali pijit sama Suwondo itu, kemudian itu difoto sehingga dimanfaatkan oleh yang namanya Sapuan. Sapuan itu juga orang Tegaru. Ini untuk telaah buku yang ini contoh yang saya temukan, bukan tidak ada kesesuaian. Kemudian yang saya bikin ketika saya di orang desa itu, bagaimana kemudian orang Orde Baru itu menggiring Gus Dur itu gila dengan wanita. Kita masih ingat itu Ariati Sitepo. Orangnya itu seperti sekarang itu seperti di mana itu Ariati Sitepo itu. Mungkin tidak tahu itu Ariati Sitepo. Dan kemarin itu juga diupload itu di Facebook. Gus Dur mengaku Ariati Sitepo. Ini juga bagian daripada skenario seorang pemimpin dari harta termasuk balap buleket dan buneket kemudian dihancurkan lewat wanita, lewat Ariati Sitepo itu. Dan ini juga tidak diulas sama sekali. Kemudian lagi menarik tadi untuk Gus Dur. Gus Dur dulu pernah mengatakan, saya masih ingat, saya menjadi presiden untuk mencari pembantu yang orang dari NU yang profesional untuk dihidupkan menteri itu tidak ada sama sekali. Sehingga Pak Mahfud, Pak Hikam itu ya semuanya tangannya kalau Kofifa. Tapi memang profesionalisme seorang NU yang untuk siap untuk menjadi pejabat di pemerintahan itu belum siap. Dan satu terakhir ini Pak, saya masih juga yang paling sakit lagi termasuk adalah ketika bagaimana ini kemudian orang NU tidak berada di lingkungan birokrasi. Kita masih ingat itu, saya akan saya nama. Itu karena lingkungannya tidak orang NU, sehingga dikasuskan oleh sekitarnya sehingga masuk duit termasuk dana haji itu. Padahal dulu-dulunya juga seperti itu. Gus Dur itu juga sedikit karena lingkungan Gus Dur itu bukan orang dari NU. Dan mungkin saja oligarki ini juga masih berjalan. Kalau orang NU tidak ada berada di birokrasi, maka orang NU yang berada di birokrasi kalau satu lingkungan tidak NU, maka siap-siap berjalan nanti dikasuskan untuk dipenjara. Ini juga fakta. Maka bagaimana kemudian NU itu juga harus mengawal kalau ada orang NU di birokrasi itu kanan kirinya, lingkarannya itu juga harus ada orang-orang NU. Maka sejujurnya Pak Disbin nanti bisa mengkaderkan orang-orang yang berada di lingkungan birokrasi sehingga pengawalan itu juga sangat satu orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini cocok untuk Pak Bupati. Mungkin beliau mau mengangkat kepala dinas ini. Dari sayap ini Pak Nur Sakit.
Berarti siapa? Pak Tarjono. Pak Tarjono dulu silakan. Ya itu akhir nanti. Soalnya pertanyaan paling berat. Ini supaya beri kesempatan. Silakan. Ya. Pak Nur Salim, Ketua Pusdam. Terima kasih. Mohon izin ketemu silaturahim Gus Zuhairi dan juga Gus Arif. Dan mohon izin Romo ya menyampaikan beberapa ide karena dibatasi satu nih, saya jadikan satu saja Pak ya. Yang pertama, kalau saya belum baca utuh buku itu Bapak Ibu sekalian, tapi saya mengikuti kajian-kajian di beberapa media. Dan yang terkesan dari buku itu ini sebenarnya adalah persoalan elit bangsa, persoalan yang sangat elit. Dan ketika saya membaca bukunya Mas Dakiri ya tentang